Oke, di sini Kariska akan kasih tutorial cara menggunakan aplikasi Mendeley. Dan kali ini Kariska menggunakan Mendeley Desktop. Nah, jadi sebenarnya terbagi dua, ada Mendeley Desktop dan juga ada Mendeley Reference. Tapi ini Kariska menggunakan Mendeley Desktop. Jadi pertama-tama kalian harus mendaftarkan diri dulu di dalam aplikasi ini. Nah, di sini langsung saja Kariska akan memasukkan email dan juga password untuk login ke dalam akun Mendeley Desktop Kariska. Jadi di sini Kak Rizka kasih masuk emailnya yaitu adalah rizkayaniamram@gmail.com dan kemudian kita masukkan passwordnya. Oke? Kemudian kita akan klik enter dan kita akan login masuk ke aplikasi Mendeley akun kita. Oke, kelihatan di sini adalah bentukan dari aplikasi Mendeley Desktop. Nah, jadi kelihatan di sini beberapa referensi yang Kariska sudah masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Di sini Kariska akan perlihatkan dulu artikel yang sudah Kariska buat dan di sini Kariska sudah memasukkan segala referensi yang Kariska gunakan. Tapi sebelum itu pastikan Microsoft kalian itu terhubung dengan aplikasi Mendeley ya. Dan itu bisa kalian lihat di reference dan itu kelihatan kan kalau terhubung aplikasi Mendeley dengan Microsoft Kariska. Dan di sini Kariska juga akan kasih tahu bagaimana cara menambahkan atau mendownload referensi kemudian memasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Seperti yang Kariska jelaskan bahwa aplikasi Mendeley ini memudahkan kalian dengan cara satu klik sudah tersusun daftar pustaka sesuai abjad. Nah, tapi sebelum itu Kariska mau kasih tahu dulu gimana tahap-tahap dalam mendownload referensi kemudian memasukkannya ke dalam aplikasi Mendeley. Jadi di sini Kariska sudah menyediakan dan biasanya Kariska mengambil referensi di salah satu website yaitu Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, di sini kita bisa searching sesuai keyword yang kita mau cari dan kita bisa langsung mengunduh jurnal yang kita dapatkan di Google Cendekia. Nah, jadi di sini Kariska klik kemampuan literasi matematik siswa melalui model pembelajaran problem based. Nah, ini adalah jurnal pendidikan matematika atau musarafah. Nah, di sini kita lihat, kita bisa baca abstraknya apakah sesuai dengan penelitian ataupun relevan dengan artikel yang kalian mau buat. Jadi kita bisa klik PDF full text-nya dan ini kita mau cari teori yang mendukung dari artikel yang kita buat. Kemudian kita download dan di sini Kariska cari filenya di download. Kemudian Kariska klik, kemudian open with Google Chrome. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, artinya hasil download jurnal kita berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita akan menjadikan jurnal ini sebagai rujukan referensi dalam artikel yang kita buat. Nah, di sini Kariska sudah merangkumnya ya dalam satu file di dalam aplikasi Mendeley Desktop. Jadi kita bisa membuat beberapa file di sini. Kariska namakan adalah PKM dari dosen Ibu Fitri, yaitu dosen dari jurusan Kariska. Nah, di sini kita bisa add, kita tambahkan dan kemudian kita cari tempat file yang kita sudah download jurnalnya. Pastikan jurnal yang kita tambahkan itu sudah berhasil masuk di aplikasi Mendeley kita. Oke, di sini kita lihat bahwa penulis yaitu Fatwa dengan judulnya yang Kariska tadi sudah download itu sudah masuk dalam aplikasi Mendeley. Jadi bagusnya dari aplikasi Mendeley ini itu sudah ada type yaitu jurnal, kemudian book dan juga sebagainya. Kemudian juga otomatis sudah ada autorsnya atau penulisnya, kemudian jurnal dari mana, kemudian volumenya berapa dan juga sudah tersimpan file di dalam aplikasi Mendeley. Nah, selanjutnya Kariska akan kasih tahu bagaimana cara mengutip jurnal yang sudah kita masukkan dalam aplikasi Mendeley. Biasanya kalau dalam pengutipan dinamakan sitasi dan kali ini Kariska akan menggunakan sitasi EndNote ya. Jadi biasanya itu EndNote dimasukkan di dalam akhir kalimat, beda dengan footnote atau catatan kaki. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa lihat penjelasan ini sampai akhir ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat dalam aplikasi Microsoft Word, Kariska klik reference, kemudian Kariska akan insert sitasi.
Oke, setelah kita insert citasi, maka kita akan diarahkan kepada Go to Mendeley. Nah, kita klik Go to Mendeley, lalu setelah itu kita klik jurnal yang sudah kita masukkan tadi untuk dijadikan sebagai rujukan referensi dalam artikel yang kita buat. Kita klik, kemudian kita klik Cite yang ada di bagian pojok kiri atas. Nah, kita klik ini. Nah, kelihatan kan hasil pengutipan kita dari aplikasi Mendeley. Jadi biasanya tanda endnote itu adalah Fatwa et al, 2019. Jadi penulisnya dan tahunnya. Nah, begitupun juga sebagainya nih. Kariska coba hapus dulu, kemudian kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, jadi kita insert citasi lagi, kemudian kita cari dulu penulis yang tadi ya, yaitu Diva. Nah, kita bisa cari lewat di sini juga, kita searching. Kemudian ada tidak penulis Diva dalam aplikasi Mendeley yang Kariska masukkan. Nah, jadi ada ya, yaitu Diva penyelesaian soal cerita pada siswa dan sebagainya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan otomatis terdapat penulis, yaitu ada 2 orang. Jadi, di aplikasi Mendeley itu juga sudah mengatur bagaimana pengutipan untuk 2 orang penulis, 1 orang penulis, bahkan lebih dari 2 penulis. Nah, seperti ini bentukannya ya. Nah, sama dengan yang lainnya juga yang Kariska sudah kutip dari artikel yang Kariska sudah buat dari beberapa hari yang lalu ya. Bahkan beberapa bulan yang lalu sudah Kariska buat ini pada saat masih semester 4. Nah, jadi seperti ini bentukannya Lestari 2017 berarti hanya 1 orang penulis. Kemudian Ahsan dan kawan-kawan berarti ada 3 orang lebih dari jurnal yang Kariska sudah jadikan rujukan. Jika kalian melakukan pengutipan dengan menuliskan namanya tanpa menggunakan teknik yang Kariska sudah jelaskan sebelumnya, misalnya kamu tuliskan manual Rizkayani 2023. Nah, hal ini tentunya pasti tidak akan tersedia di daftar pustaka kamu karena kamu tidak menghubungkan dengan jurnal yang ada di aplikasi Mendeley yang kamu masukkan. Walaupun jurnal yang penulisnya atas nama Rizkayani itu kamu masukkan di aplikasi Mendeley, tapi kamu tidak menggunakan pengutipan yang terhubung dengan aplikasi Mendeley itu, tentunya tidak akan tersedia otomatis dalam daftar pustaka. Jadi pentingnya kamu mempelajari hal ini ya, jadi jangan melakukan kesalahan ini karena kebanyakan banyak pelajar yang mungkin tidak mengetahui ataupun mahasiswa juga banyak melakukan kesalahan seperti ini. Jadi teman-teman harus melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah Kariska jelaskan ya. Nah, setelah kita melakukan citasi atau pengutipan, kemudian kita akan melakukan penyusunan daftar pustaka. Jadi, dalam menyusun daftar pustaka ini tinggal kita satu klik saja, kemudian muncul semua referensi yang kita gunakan. Caranya adalah kita klik reference, kemudian kita klik insert bibliografi. Nah, satu kali klik, maka akan kelihatan seluruh referensi yang kita gunakan dari artikel yang kita buat melalui aplikasi Mendeley. Nah, itulah tutorial menggunakan aplikasi Mendeley dalam menyusun daftar pustaka secara otomatis.